Kejadiannya tuh ada di Jogja. Kebetulan aku lagi traveling ke Jogja. Itu tuh jadi pengalaman banget buat aku. Terutama kejadian-kejadian di Jogja juga banyak yang lucu. Tapi aku bakal ceritain kejadian yang benar-benar menurut aku lucu banget. Jadi waktu itu tuh setelah aku janjian Jogja, akhirnya aku menuju pulang berangkat ke stasiun. Dan di Jogja itu ternyata tuh ada dua stasiun kan, stasiun Tugu sama Lempuyangan. Nah, harusnya aku tuh ke stasiun Tugu. Tapi aku tuh malah ke stasiun Lempuyangan nih. Dan kebetulan di situ penjaganya bilang, gak ada kan, gak ada kereta yang mau menuju ke arah tujuanku itu. Kalau ada pun, itu tuh ada di Tugu. Dan ternyata ada di Tugu sekitar berapa menit ya? Pokoknya tuh sekitar berapa menit. Dan itu tuh baru kayak, hah? Akhirnya aku disitu langsung lari dengan kencang. Terus aku sampai lagi di stasiun Tugu. Aku malah masuk ke pembelian tiket bandara. Pembelian tiket bandara. Oke, lanjut. Akhirnya di situ aku langsung pindah ke pembelian tiket kereta yang ada di sebelah. Akhirnya aku beli tiketnya, udah tuh. Aku tenang. Dan aku duduk tenang di situ, duduk tuh. Udah kayak, aku tuh masih panik banget kayak, nanti keretanya mana? Ini kayak gimana? Biasa kan sebelum kereta itu datang tuh ada pengumuman loh. Kalau misalnya kereta kita tuh mau datang. Nah, aku tuh mulai, kok kayak belum ada pengumuman ya? Soalnya aku ngechat tuh tetehku. Teteh, ini ada di mana? Aduh, udah ada pengumuman belum sih? Terus ya kakakku nggak tahu apapun kan. Kayak, lah kan kamu yang di sana ngapain nanya teteh gitu loh. Jadi setelah kayak, yaudah aku ngeliat TV yang dimana itu tuh kayak pemberangkatan kita gitu loh. Terus di situ tuh aku tuh ada nama kereta yang sama persis di TV itu. Tapi di situ kan tulisannya tuh Jogja sampai Bandung. Sedangkan di tiket aku itu tuh Jogja sampai tujuan aku. Ya aku nggak tahu apa-apa kan. Karena biasanya tuh aku tuh cuma ngikutin orang aja gitu. Udah kayak gitu aku memutuskan untuk ngedit dan scrolling TikTok atau sosmed lainnya. Karena aku kalau misalnya tidur aku takut kalau misalnya aku kebablasan. Terus ternyata aku ketiduran. Dan bangun-bangun itu udah jam 2 lebih berapa. Jadi itu gimana aku nggak panik. Yang pertama kali nih kereta sendiri. Terus kebablasan. Contohnya itu tuh ada kakak-kakak yang narik apa ya, gerobak makanan gitu loh. Terus aku disitu karena panik, terus aku bilang kayak kakak, saya kebablasan gitu kan. Terus udah gitu, itu tuh bukan si kakaknya dong yang panik, tapi tahu nggak siapa aja yang panik? Satu gerbong itu panik. Satu gerbong itu panik. Sumpah itu malu banget. Dan akhirnya di situ kakaknya tuh bilang aku, ke konektor gitu kan. Terus aku bilang kayak, aku tuh dalam hati, konektor tuh apa? Siapa? Bagian apa gitu loh. Aku nggak tahu juga konektor tuh ada di gerbong berapa. Dan akhirnya kakaknya tuh bilang, kamu ke ruang makan aja gitu. Akhirnya aku ke ruang makan, terus karena aku nggak tahu tuh konektor di mana. Akhirnya aku nanya. Akhirnya waktu tanya, aku dibantuin sama yang ada di situ juga satpamnya buat dipanggilin kondektornya. Sudah dipanggil kondektornya, akhirnya tuh kayak kondektor nanya, kamu kenapa gitu loh. Dengan soft spokennya itu. Aku menjelasin dengan kepanikan dan dengan mungkin bahasa yang tidak jelas, artikulasinya itu kurang jelas banget. Jadi akhirnya tuh kondektor bilang, tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluar. Kayak gitu akhirnya tuh aku duduk bersama kondektor itu dan kita menyelesaikan masalahnya. Di situ karena kepanikan aku malah keceplosan ngomong apa? Anak antuk. Kenapa gitu guys ada guys keluar guys? Kan kondektornya jadi ngomong, hah? Setelah semua beres, aku ditanya kayak, kamu anak pondok ya? Ya. Aku ditanya SMP atau SD gitu. Kayak aku kayak what? Dan ternyata itu karena aku pendek. Terus kayak gitu akhirnya kita lanjut ngobrol-ngobrol di situ. Dan untungnya jadi di pemberhentian aku selanjutnya itu bakal ada kereta yang dimana dia itu bakal melewati kota aku. Aku dititipin oleh kondektor satu yang di kereta itu ke kondektor kereta yang akan datang itu. Dan ketika aku turun, aku dibantu oleh kondektor selanjutnya. Terus mereka tuh kayak nanya gitu, kalau orang-orang di kereta yang kedua itu kayak, kok kamu bisa kebablasan? Kok kamu gini, kok kamu gini? Ya. Dan aku nggak tahu nama kedua kondektor itu siapa, but I'm say thank you very much. Meskipun aku nggak tahu ya mereka siapa namanya, karena kita juga nggak kenalan namanya siapa. Kalau bisa, Pak, kita berkenan. Mereka masih muda kok. Jadi intinya, traveling sendiri itu mahal banget. Kalian tuh nggak bakal bisa mendapatkan pengalaman itu kalau kalian nggak nyoba sendiri. Aku jadi tahu banyak hal. Aku juga tahu hal yang memalukan banyak banget aku alami, tapi it's okay. Itu mahal. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka konten storytelling aku kayak gini, kalian bisa komen. And see you next time.